Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Ramadan dengan NPM 214010191 dari kelas 21 MJD, Program Studi Manajemen Bisnis, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pasundan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mind mapping yang telah saya buat dengan judul Business Communication in the Information Age, Thriving in the Digital, Social, and Mobile Workplace. Yang pertama, sukses dengan abad ke-21. Poin A, keterampilan berkomunikasi dan kesuksesan karir. Keterampilan komunikasi yang unggul akan membuat kita berharga di tempat kerja di masa depan. Terlepas dari iklim ekonomi, ketika persaingan sangat ketat, komunikator yang sangat baik segera menonjol. Poin B, mengapa komunikasi dan keterampilan sosial lainnya penting? Pekerja saat ini berkomunikasi lebih banyak, tidak kurang, karena teknologi informasi, perangkat seluler, dan media sosial telah menyapu tempat kerja. Menurut survei, rata-rata karyawan menghabiskan hampir 12 jam per minggu untuk menjawab email di kantor dan 5 jam lagi di rumah. Dalam ekonomi berbasis informasi, pengusaha mencari karyawan yang siap kerja dengan berbagai keterampilan dan tingkat pengetahuan yang tinggi di bidangnya. Para peneliti memperingatkan bahwa untuk menjadi sukses, pekerja membutuhkan keterampilan penting abad ke-21 seperti komunikasi lisan dan tertulis, kerja tim, pemikiran analitis, pemecahan masalah, dan kecerdasan media. Lalu C, pengusaha menginginkan profesionalisme. Selain pengetahuan teknis, majikan masa depan Anda akan mengharapkan Anda untuk menunjukkan profesionalisme dan memiliki apa yang disebut soft skills, people skills, atau emotional intelligence. Namun, keterampilan sosial yang kuat ini sama sekali tidak lunak atau tidak rendah. Untuk mencerminkan semakin pentingnya mereka, kami lebih memilih istilah keterampilan interpersonal atau keterampilan profesional yang dapat didefinisikan sebagai keterampilan komunikasi, penalaran logis, pemikiran kritis, kerja tim, dan manajemen. Lalu poin D, manfaat ekonomi pendidikan perguruan tinggi. Ketika biaya kuliah meningkat tajam dan hutang mahasiswa meningkat, mungkin kita bertanya-tanya apakah kuliah masih merupakan investasi yang baik. Menurut publik Amerika, tampaknya berbagai skeptisme ini seperti yang ditunjukkan oleh jajak pendapat Gallup, kurang dari 10 orang dewasa di Amerika Serikat menyatakan keyakinannya pada pendidikan tinggi. Lalu, poin E, memenuhi tantangan informasi. Sebagai pembisnis dan sebagai komunikator bisnis, kita akan terpengaruh oleh banyak tren. Beberapa dari tren ini termasuk teknologi baru yang mengganggu ekspektasi ketersediaan sepanjang waktu dan kerja tim. Tren lainnya termasuk hierarki manajemen yang rata, persaingan global, dan penekanan baru pada etika. Ikhtisar berikut mengungkapkan bagaimana keterampilan komunikasi terkait erat dengan kesuksesan kita di tempat kerja era informasi yang berkembang, teknologi dan media sosial yang mengganggu. Lalu untuk selanjutnya, berkomunikasi secara non-verbal. Poin A, tumbuh menjadi pengirim pesan diam. Poin A, tubuh Anda mengirim pesan diam. Psikolog dan filsuf Paul Watzlawick terkenal mengatakan bahwa kita tidak bisa tidak berkomunikasi.
46 dengan kata lain, tidak mungkin untuk tidak berkomunikasi. Ini berarti bahwa setiap perilaku mengirimkan pesan meskipun kita tidak menggunakan kata-kata. Mata, wajah, dan tubuh menyampaikan makna tanpa satu suku kata pun diucapkan. Yang pertama ada kontak mata. Kontak mata telah disebut jendela jiwa. Bahkan jika mereka tidak mengungkapkan jiwa, mata seringkali merupakan prediktor terbaik dari perasaan dan sikap pembicaraan sebenarnya. Yang kedua ada raut wajah. Ekspresi wajah seseorang hampir sama mengungkapkan emosionalnya dengan mata. Para ahli memperkirakan bahwa wajah manusia dapat menampilkan lebih dari 250.000 ekspresi. Yang ketiga ada postur dan gestur. Postur individu dapat menyampaikan apa saja mulai dari status sosial yang dianggap dan kepercayaan diri hingga rasa malu dan ketundukan. Poin B ada waktu, ruang, dan wilayah mengirim pesan senyap. Waktu bagaimana kita menyusun dan mengungkapkan waktu memberitahu pengamat tentang kepribadian dan sikap kita. Misalnya ketika Warren Buffett, industrialis, investor, dan filantropis memberi seorang pengunjung sebuah wawancara yang ekstensif, dia menandakan rasa hormatnya, minatnya, dan persetujuannya terhadap pengunjung atau topik yang dibahas. Yang kedua ada ruang angkasa. Bagaimana kita mengatur ruang di sekitar kita, mengungkapkan sesuatu tentang kita dan tujuan kita. Yang ketiga ada wilayah. Masing-masing dari kita memiliki area tertentu yang kita rasa adalah wilayah kita sendiri. Apakah itu tempat tertentu atau hanya ruang di sekitar kita? Yang C, penampilan mengirim pesan diam. Ada poin pertama yaitu daya tarik mata dokumen bisnis. Cara email, surat, memo, atau laporan terlihat dapat memiliki efek positif atau negatif pada penerima. Email yang ceroboh mengirimkan pesan nonverbal bahwa penulis sedang terburu-buru atau tidak peduli dengan penerimanya. Yang kedua, ada penampilan pribadi. Cara kita berpenampilan, berpakaian, dandanan, dan postur mengirimkan pesan nonverbal instan tentang diri kita. Berdasarkan apa yang mereka lihat, pemirsa membuat penilaian cepat tentang status, kredibilitas, kepribadian, dan potensi kita. Lalu poin D, menguasai keterampilan nonverbal. Komunikasi nonverbal dapat melebihi kata-kata dalam cara mempengaruhi bagaimana orang lain memandang kita. Dapat memanfaatkan kekuatan pesan diam dengan meninjau. Ada beberapa tips untuk meningkatkan keterampilan komunikasi nonverbal. Yang pertama, bangun dan pertahankan kontak mata. Gunakan postur untuk menunjukkan minat, mengurangi atau menghilangkan hambatan fisik. Tingkatkan keterampilan decoding kita. Selidiki untuk informasi lebih lanjut. Menafsirkan makna nonverbal dalam konteks. Bergaul dengan orang-orang dari budaya yang berbeda. Hargai kekuatan penampilan, amati diri Anda di video, daftar teman dan sekeluarga. Baik, selanjutnya ada berlatih mendengarkan aktif. Poin A, berlatih mendengarkan aktif. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa pendengar yang baik menjadi manajer yang baik. Kenyataannya, pendengar yang baik mencapai kesuksesan di semua tahap karir mereka. Poin A,
mengidentifikasi hambatan dan mendengarkan secara efektif. Kebiasaan buruk dan gangguan dapat mengganggu pendengaran yang efektif. Apakah ada hambatan gangguan berikut yang menghalangi kita untuk mendengar yang katakan? Ada beberapa hambatan, diantaranya yaitu hambatan fisik, hambatan psikologis, masalah bahasa, gangguan nonverbal, kecepatan berpikir, memalsukan perhatian, dan yang B, membangun keterampilan mendengarkan yang kuat. Pendengar yang baik di tempat kerja harus ingat bahwa tujuan mereka adalah mendengarkan dengan seksama dan memahami apa yang dikatakan sehingga mereka dapat melakukan pekerjaan mereka dengan baik. Berikut ini ada rekomendasi yang membuat kita menjadi pendengar yang aktif dan efektif. Yang pertama ada berhenti bicara. Yang pertama berhenti bicara adalah jika kita merupakan tipe orang yang suka berbicara atau mengobrol, cobalah kita untuk menghentikan kebiasaan tersebut dengan membiarkan orang lain berbicara tanpa menyela. Terus yang kedua ada kontrol lingkungan mendengarkan, ada mengadopsi sikap empatik, membedakan fakta dan opini, memanfaatkan jeda waktu, mendengarkan yang tersirat dan validasikan emosi, ambil catatan selektif, berikan umpan balik yang mendorong. Lalu selanjutnya ada memahami budaya dan komunikasi. Poin A, konteks tinggi dan rendah. Konteks mungkin merupakan dimensi budaya yang paling penting dan juga yang paling sulit untuk didefinisikan. Komunikator dalam budaya konteks tinggi seperti di Cina, Jepang, dan negara-negara Timur Tengah berasumsi bahwa pendengar tidak memerlukan banyak informasi latar belakang. Budaya konteks tinggi lebih cenderung intuitif dan kontemplatif. Yang B, individualisme dan kolektivisme. Sikap kemandirian dan kebebasan dari kontrol menjadi ciri individualisme. Anggota budaya konteks rendah, khususnya Amerika Utara, cenderung menghargai individualisme. Anggota dengan konteks tinggi lebih kolektif, mereka menekankan keanggotaan dalam organisasi, kelompok, dan tim. Mereka mendorong penerimaan nilai, tugas, dan keputusan kelompok. C. Orientasi waktu. Persepsi waktu dan penggunaannya dipelajari secara budaya. Dalam beberapa budaya, waktu dirasakan secara berurutan. Orang Amerika Utara misalnya cenderung menganggap waktu sebagai komoditas yang berharga. Mereka menghubungkan waktu dengan produktivitas, efisiensi, dan uang, membuat orang menunggu janji bisnis dianggap membuang-buang waktu dan tidak sopan. Hal menyebut orientasi waktu ini waktu monokronis atau M-time, yaitu waktu yang dirasakan seolah-olah berjalan pada satu jalur linear. Yang D, jarak daya. Salah satu elemen penting dari budaya adalah jarak kekuasaan, yang pertama kali diperkenalkan oleh psikolog sosial berpengaruh Gerd Hofstede. Indeks jarak kekuatan mengukur bagaimana orang-orang dalam masyarakat yang berbeda mengatasi ketidaksetaraan. Dengan kata lain, bagaimana mereka berhubungan dengan individu yang lebih kuat. Di negara-negara dengan jarak kekuasaan tinggi, bawahan mengharapkan hierarki formal dan merangkul hubungan kekuasaan paternalistik yang relatif otoriter. E. Gaya komunikasi. Orang-orang dalam budaya konteks rendah dan tinggi cenderung berkomunikasi secara berbeda dengan kata-kata. Bagi orang Amerika dan Jerman, kata-kata sangat penting, terutama dalam kontrak dan negosiasi. Orang-orang dalam budaya konteks tinggi di sisi lain lebih menekankan pada konteks sekitarnya daripada pada kata-kata yang menggambarkan negosiasi.
Yang terakhir, F. Teknologi dan media sosial komunikasi antar budaya. Sedikit yang akan mempertanyakan keterhubungan dan jaringan yang disediakan oleh media sosial dan teknologi komunikasi saat ini. Dengan sumber daya minimal, komunikator dapat berinteraksi secara instan melintas jarak yang sangat jauh dengan audiens yang lebih besar dan lebih bervariasi daripada sebelumnya. Tidak mengherankan, media sosial berpotensi menjembatani perbedaan budaya atau memperkuatnya, tergantung pada penggunaannya. Lalu selanjutnya dan yang poin terakhir yaitu memastikan efektivitas antar budaya. Poin A, menghindari etnosentrisme dan stereotip. Proses pemahaman dan interaksi yang berhasil dengan orang-orang dari budaya lain sering terhambat oleh dua hambatan, etnosentrisme dan stereotip. Namun hambatan ini dapat diatasi dengan mengembangkan toleransi dan empati, dua alat bantu komunikasi yang kuat dan efektif. Yang pertama ada sukuisme. Keyakinan akan keunggulan kelompok etnis sendiri dikenal sebagai etnosentrisme, sikap yang ditemukan di semua budaya. Etnosentrisme menyebabkan kita menilai orang lain berdasarkan nilai-nilai kita sendiri. Yang kedua, stereotip. Persepsi kita tentang budaya lain terkadang menyebabkan kita membentuk stereotip tentang sekelompok orang. Stereotip adalah persepsi yang terlalu disederhanakan dan kaku tentang pola atau karakteristik perilaku yang diterapkan secara tidak kritis pada kelompok. Contohnya, pada orang Swiss pekerja keras, efisien dan rapih. Orang Jerman formal, pendiam dan belak-belakan. Orang Amerika keras, ramah dan tidak sabar. Orang Asia ramah, rendah hati, dan sulit ditebak. Sikap-sikap ini mungkin atau mungkin tidak secara akurat menggambarkan norma-norma budaya. Namun, ketika diterapkan pada komunikator bisnis individu, stereotip semacam itu mungkin menyakitkan dan menyebabkan kesalahpahaman. Yang ketiga, toleransi dan pikiran terbuka. Ketika pasar global berkembang dan masyarakat kita menjadi semakin multietnis, toleransi timbal balik sangat penting. Toleransi di sini berarti belajar tentang mereka yang tidak seperti kita. Itu seperti berpikiran terbuka dan menerima pengalaman baru. Dengan pengetahuan, kesabaran, dan kasih sayang yang lebih besar, toleransi dapat mengarah pada pemahaman dan penerima. Yang B, komunikasi lisan yang berhasil dengan audiens antar budaya. Pada saat ini melakukan percakapan dengan seorang dari budaya lain, kita dapat mengurangi kesalahpahaman dengan cara mengutip berikut ini. Yang pertama, gunakan bahasa Inggris yang sederhana. Yang kedua, bicara perlahan dan ucapkan dengan jelas. Yang ketiga, mendorong umpan balik yang akurat. Sering-seringlah memeriksa pemahaman, amati pesan mata, menerima kesalahan, dengarkan tanpa menyela, tersenyumlah bila perlu, tindak lanjuti secara tertulis. Yang C, komunikasi tertulis yang berhasil dengan audiens antar budaya. Saat kita menulis surat kepada seseorang dari budaya yang berbeda, kita dapat meningkatkan peluang kita untuk dipahami dengan mengikuti saran-saran berikut ini. Pertimbangkan gaya dan konvensi lokal. Kedua, amati judul dan peringkat. Ketiga, sewa penerjemah. Keempat, gunakan kalimat pendek dan paragraf pendek. Hindari ambiguitas. Mengutip nomor dengan hati-hati. Lalu poin D, tumbuh keragaman tenaga kerja. Sementara perusahaan-perusahaan Amerika Utara memperluas operasi global dan beradaptasi dengan berbagai pasar berkembang, tenaga kerja domestik juga menjadi lebih beragam. Keberagaman ini memiliki banyak dimensi,
ras, suku, usia, agama, jenis kelamin, kebangsaan, asal, disabilitas, orientasi seksual, dan lain-lainnya. Saat ini orang kulit berwarna, individu dengan warisan Afrika Latin atau Hispanic Asia atau pribumi Amerika sudah mencakup 39% dari populasi Amerika Serikat. Proyeksi baru menunjukkan bahwa 2045 akan menjadi tahun ketika komunitas kulit berwarna akan mewakili mayoritas penduduk Amerika Serikat sebesar 50,3%. 74 perempuan terdiri hampir 50% dari angkatan kerja. Yang memahami manfaat keragaman di tempat kerja. Ketika masyarakat dan tenaga kerja menjadi lebih beragam, komunikasi yang berhasil di antara berbagai kelompok identitas membawa keuntungan yang berbeda dalam 3 bidang. Yang pertama, konsumen. Konsumen ingin berusaha dengan perusahaan yang menghormati nilai-nilai mereka dan terlihat seperti mereka. Staf yang beragam lebih mampu merespon bisnis pelanggan yang semakin beragam di pasar lokal dan dunia. Yang kedua, tim kerja. Pakar kepemimpinan setuju bahwa keragaman meningkatkan kreativitas karena tim inklusif membawa perspektif baru ke meja, menghasilkan pengambilan keputusan dan memecah masalah yang lebih baik. Yang ketiga, bisnis. Organisasi secara bertahap menyadari bahwa inklusivitas adalah strategi dasar yang penting untuk meningkatkan pendapatan, melibatkan karyawan, dan memacu inovasi. Sebuah laporan McKinsey menemukan bahwa tim eksekutif yang berbeda gender dan etnis memiliki kemungkinan 33% lebih besar untuk memimpin industri mereka dalam profitabilitas. Lalu poin terakhir, F, berkomunikasi di tempat kerja yang beragam. Penerimaan dan harmoni tidak terjadi secara otomatis ketika orang-orang yang berbeda bekerja sama. Ini berarti bahwa organisasi harus berkomitmen terhadap keragaman. Dimanfaatkan secara efektif, keragaman dan inklusi dapat meningkatkan produktivitas dan mendorong perusahaan menuju kesuksesan. Salah urus dapat menguras sumber daya perusahaan. Bagaimana perusahaan menganggapi keragaman akan membuat semua berbeda dalam cara mereka bersaing dalam lingkungan global yang didorong oleh teknologi. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.